Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ria Maharani akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar 3 materi, yaitu materi yang pertama teks berita, materi yang kedua teks persuasif, dan materi yang ketiga teks eksplanasi. Apakah teman-teman tahu apa itu teks berita? Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi melalui media cetak, elektronik, internet, orang ke orang, dan radio. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Faktual artinya suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Yang kedua, aktual. Aktual artinya suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga, unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima, objektif. Objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu kapan terjadi dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita terjadi. Yang terakhir, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Dan yang terakhir, sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Yang kedua, verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Yang ketiga, adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam teks berita. Yang pertama, bahasa baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Perbedaan teks berita dan teks non-berita. Teks berita bersifat faktual dan aktual, dibuat oleh wartawan,
susunan piramida terbalik atau menjelaskan hal pokok di awal, bahasa komunikatif, dan tidak mencantumkan opini pribadi. Sedangkan teks non-berita bersifat faktual, dibuat oleh ahli dalam bidangnya, induktif atau hal pokok di akhir, bahasa sesuai jenis teks, dan mencantumkan opini pribadi. Unsur-unsur teks berita. Yang pertama, what. What merupakan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who. Who yaitu keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when. When yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where. Where artinya deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima, why. Why artinya alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, how. How merupakan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Teknik membacakan berita. Dalam membacakan berita ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu lafal. Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. Yang kedua, tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Yang keempat, jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu jeda panjang, titik, jeda sedang, koma, dan jeda pendek, spasi. Yang kelima, volume. Volume suara adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Baik teman-teman, kita akan menuju ke materi yang kedua, yaitu materi teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang atau pembaca agar terdorong melakukan atau mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis seperti yang diungkapkan di dalam teks. Ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama yaitu berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Yang ketiga, meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dan yang terakhir, berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Yang ketiga, pernyataan ajakan.
Pernyataan ajakan yaitu sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Dan yang terakhir, penegasan kembali. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itulah. Dengan kata lain, penegasan kembali bisa dipahami juga sebagai simpulan atau rangkuman. Unsur kebahasaan teks persuasif, diantaranya pernyataan ajakan, yaitu pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Selanjutnya, kata teknis, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian kata penghubung, yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental seperti kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, kata perujukan. Kata perujukan seperti pada kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Menyimpulkan teks persuasif. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian-bagian penting dari teks itu, selanjutnya memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu, dan merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Selanjutnya, cara menyusun teks persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau bujukan utamanya, kemudian mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta. Setelah itu, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks persuasif yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Materi yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi
dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi casual dan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir, terdapat istilah ilmiah dan bersifat informatif. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.